Terima kasih banyak ya Bu Ningsi. Kalau begitu saya pamit pulang dulu, mau istirahat sebentar. Kepala sudah agak pusing nih karena begadang. Iya Bu Siti, pulang aja, istirahat yang cukup, serahkan semuanya sama saya. 80 kotak kalau dijual ke panitia konsumsi dari luar kampung yang tadinya nyari borongan, sekotak bisa saya hargai 2 kali lipat. Duit gede lagi ini mah. Maaf ya Bu Siti, siapa cepat dia yang dapat. Aduh Bu Siti, dari ujung jalan sana itu wangi pandan sama santannya udah kerasa banget itu di hidung saya. Bener-bener juara emang kalau usaha bikin kue mah. Bu Ningsi, bisa aja nih pujiannya pagi-pagi. Ini baru banget diangkat dari kukusan Bu, makanya masih agak panas kotaknya. Nah yang begini nih yang dicari sama pembeli, masih segar, bukan angetan kemarin. Kebetulan banget nih warung saya kan lokasinya paling strategis, pas di depan pertigaan yang dilewati orang-orang berangkat kerja. Pasti langsung ludes nih Bu. Oh iya ya Bu, alhamdulillah. Titip ya Bu Ningsi, tolong banget dijagain dagangan saya hari ini. Harapan saya gede banget sama modal yang ini nih. Memangnya lagi ada kebutuhan yang mendesak ya Bu? Kok kelihatannya mukanya agak kepikiran gitu? Oh, ini loh Bu, anak saya yang paling gede kan mau bayar uang ujian sekolah minggu depan. Tabungan saya masih kurang sedikit lagi. Makanya saya bela-belain bangun jam 2 subuh buat bikin porsi lebih banyak dari biasanya. Ya ampun, mulia banget ya niatnya Bu. Tenang aja Bu Siti, saya ini kan niatnya emang tulus mau bantu tetangga sekitar sini biar bisa maju bareng-bareng. Alhamdulillah, makasih ya Bu Ningsi. Saya beruntung banget punya tetangga yang baik dan mau bantuin warung kecil kayak saya gini. Sama-sama Bu Siti. Udah, jangan dipikirin lagi. Sini biar saya yang bawa keranjangnya ke warung, biar Bu Siti bisa istirahat. Nanti sore tinggal ambil uang hasilnya ke warung saya ya. Oh iya Bu, hati-hati di jalan ya Bu. Aman, untung lagi jam istirahat, jalanan sepi. Gila ini kue kalau dilihat-lihat teksturnya bagus banget ya. Kalau cuma dijual 1000-an di warung depan mah beli bandel namanya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah 5 kotak ini pas banget ukurannya. Kemarin orang proyek di seberang jalan nanya ke saya, ada kue kotak buat rapat apa enggak. Mereka berani bayar 3 kali lipat harganya dari harga warung biasa. Tapi kalau Bu Siti nanya gimana ya? Ah gampang, tinggal bilang aja kuenya nggak habis terus basi karena kelamaan, jadi terpaksa dibuang. Dia kan orangnya polos, dinasihatin dikit paling langsung percaya dan pasrah. Lagian dia kan enak nongkrongin warung saya seharian, mana tahu dia berapa biji yang sebenarnya terjual. Nanti uang dari orang proyek kan lumayan banget nih, bisa buat nambahin beli kalung emas yang saya taksir di pasar kemarin. Biar makin mentereng kalau pas lagi ada kumpul-kumpul sama ibu-ibu arisan. Maaf aja ya Bu Siti, zaman sekarang kalau nggak pintar putar otak begini, mana bisa cepet kaya. Panjang umur baru juga diomongin, yang punya kue udah nongol. Tuh Bu Ningsi, Bu Siti mau nagih duit kayaknya. Sore ibu-ibu, sore Bu Ningsi. Saya mau ngecek dagangan kue yang tadi pagi Bu. Gimana, ada hasil yang bisa dibawa pulang? Aduh Bu Siti, saya itu dari tadi nungguin Bu Siti datang sebenarnya. Mau ngomong tapi nggak enak hati saya. Loh, kenapa Bu Ningsi? Kuenya kenapa?
Hari ini sepi banget Bu Siti. Orang-orang tak kenapa pada nggak mau beli kue tradisional. Yang laku itu cuma 3 kotak. Sisanya, wah malam Bu. Karena cuaca panas begini. Tadi pas siang saya cek udah agak asem, basi. Terpaksa demi menjaga nama baik warung saya. Sisanya saya buang ke tempat sampah belakang. Ya Allah, dibuang semua Bu. Padahal saya udah kurangi gulanya sedikit biar nggak cepat basi. Kok bisa ya, modal saya habis dong kalau begitu semua. Lagian Bu Siti sih dibilangin ngeyel. Zaman sekarang itu anak-anak muda mana doyan kue lapis basah begitu. Lengket di tangan, kuno tau nggak? Sekarang tuh zamannya roti kekinian yang ada keju-keju lumernya itu loh. Makanya kalau jualan itu otaknya dipakai buat ngikutin zaman. Jangan monoton begitu lah. Betul kata Bu Ahmad itu. Kayak kue premium langganan saya di mall kota itu loh. Sekotak harganya 100.000, tapi selalu rebutan sama orang. Selera warga sini kan udah pada naik kelas Bu Siti. Nyari yang kelihatan mewah, bukan yang dibungkus di plastik mika biasa. Tapi tunggu deh Bening sih, perasaan tadi jam 10 siang pas saya beli minyak di sini, saya lihat rombongan orang proyek borong kotak putih banyak banget dari warung ini. Itu bukan kotak kue Bu Siti kan? Bu Fitri, kalau nggak tahu apa-apa jangan asal tebak ya. Itu kotak nasi remas pesanan kantor kecamatan. Saya kan udah terima catering kecil-kecilan. Jangan bikin fitnah di warung saya ya. Astagfirullahaladzim, ibu-ibu dijaga mulutnya, jangan pada suujon, itu dosa besar, bisa mengurangi pahala ibadah kita. Tapi ya kalau menurut pengalaman saya pas ibadah haji di Mekah dulu ya, yang namanya rezeki itu emang cerminan dari niat. Mungkin modal atau cara bikin kuenya Bu Siti kurang berkah, makanya sering apes begini. Coba diperbanyak sedekahnya Bu Siti, biar usahanya dilancarkan kayak usaha saya. Ya Bu Haji, mungkin saya yang kurang ibadah. Ya udah Bening sih, ini uang 3 kotak yang laku saya ambil aja ya, permisi semuanya. Nah, hati-hati di jalan ya Bu Siti. Besok coba lagi, jangan kapok. Mas, coba ambilkan yang model rantai besar itu di pojok kiri. Nah, iya yang itu. Kelihatan ukirannya tebal dan pas banget nih kalau melingkar di tangan saya. Wah, pilihan Ibu Ningsi emang selalu mantap. Ini model paling baru, Bu. Baru datang subuh tadi dari kota. Beratnya 20 gram. Emas murni kadar paling bagus. Berkilo banget ya. Pas banget ini. Berapa total harganya kalau saya ambil yang ini, Mas? Khusus buat pelanggan setia kayak Ibu Ningsi, saya kasih harga pas aja 25 juta rupiah, Bu. Alah, 25 juta mah kecil, Mas. Gampang itu mah. Langsung bungkus aja ya. Gak usah pakai tawar-menawar lagi. Capek saya kalau harus tawar-menawar perkara uang segini. Waduh, siap, Bu, siap. Langsung dibungkus. Minggu depan kalau ada model gelang yang lebih tebal lagi, langsung kabarin saya ya. Lewat telepon aja. Duitnya selalu siap. Siap, Bu. Loh, Bu Siti baru pulang dari warung Bu Ningsi ya? Kok wajahnya lemes begitu? Kayak orang belum makan seharian. Pak RT, iya ini baru jalan balik dari depan. Gak apa-apa kok Pak, cuma agak capek sedikit aja. Jangan bohong begitu Bu Siti. Saya tahu kamu sedang gak baik-baik aja. Coba cerita, dagangan kue lapisnya gimana hari ini? Lancar toh? Niatnya nggak mau mengeluh Pak, tapi saya udah buntu sekali hari ini. Dari puluhan kotak kue yang saya titip, katanya cuma laku 3 kotak, sisanya dibilang basi, terus dibuang semua sama Bu Ningsi. Hah? Basi? Gimana maksudnya? Dibuang semuanya? Padahal kemarin-kemarin kan juga kerjaannya sama begitu terus kan? Iya Pak RT, sudah hampir 2 minggu ini polanya begini terus. Saya sampai nombok modal ke sana kemari buat beli terigu sama santannya. Saya bingung banget nih Pak RT. Ini yang bikin saya heran Bu Siti. Heran kenapa Pak RT?
2 hari yang lalu, pas saya ada rapat di kantor kecamatan, saya dengar sendiri dari staf-staf di sana. Mereka bilang mereka ketagihan sama kue lapis buatan Bu Siti yang dibeli dari warungnya Bu Ningsih. Katanya mereka borong banyak buat acara dinas. Masa ya dibilang nggak laku? Hah? Beneran begitu Pak RT. Tapi Bu Ningsih selalu bilang ke saya kalau warungnya sepi pembeli. Katanya warga kampung lagi enggak minat jajan kue basah. Nah, itu dia masalahnya. Ada yang gak sinkron antara cerita Bu Ningsih sama kenyataan di lapangan. Tapi ya gimana ya Bu Siti, kita kan gak boleh asal nuduh tanpa ada bukti yang kelihatan jelas. Iya bener Pak RT. Saya juga nggak berani berpikiran jelek sama Bu Ningsih. Ya ampun Bu Ningsih, ini sofa yang dipajang di toko depan pasar itu kan, yang harganya belasan juta itu loh. Ah, biasa aja kok Bu Hati. Gak mahal-mahal banget lah buat ukuran dompet saya. Gila, ya ampun, mantap betul hasilnya ya. Tapi saya heran deh Bu Ningsih, perasaan warung kelontong di kampung kita kan ada 3 ya. Ukurannya juga mirip-mirip. Tapi kok cuma warung Bu Ningsih ya yang hasilnya bisa sampai bikin rumah berubah jadi kayak istana begini. Rahasianya apa sih Bu? Pakai pelaris jenis apa? Bisikin dong ke kita-kita. Bu Fitri, jaga ya omongannya. Penglaris apaan? Ini tuh murni hasil dari manajemen keuangan yang pintar. Halah, gaya banget pakai istilah manajemen keuangan segala. Palingan juga hasil ngutang di bank keliling atau koperasi simpan pinjam kan? Iya kan, bener kan? Gaya elit, ntar pas jatuh tempo cicilan langsung pusing kelabakannya di pinjaman lain buat tutup lubang. Maaf ya Bu Omat, silahkan dicek sendiri ke seluruh bank kota. Nama saya bersih dari yang namanya utang piutang. Ini murni uang segar, hasil keringat saya sendiri. Astagfirullahaladzim, ibu-ibu sekalian, kok malah pada ribut perkara harta duniawi? Ingat, semuanya itu cuma titipan yang sementara. Tapi ya kalau dipikir-pikir, emang benar kata Bu Ningsih, kalau rezeki lagi lancar mah ngalir terus. Kayak waktu saya naik haji yang kedua kali dulu itu loh, tabungan saya mendadak penuh sendiri tanpa disangka-sangka. Tapi ya tetap aja ya Bu Ningsih, harta yang banyak begitu harus rajin dijakatkan ke masjid, biar uangnya bersih dan berkah, enggak bawa penyakit ke dalam rumah. Jangan kayak orang-orang pelit yang akhirnya kena sial. Tentu dong Bu Haji, urusan sedekah mah saya nggak pernah absen. Pokoknya ibu-ibu tenang aja, yang penting malam ini kita nikmatin fasilitas di rumah saya yang serba baru ini ya. Aduh Bu Siti, repot-repot banget sampai digotong sendiri begini. Sini, taruh di meja warung saya aja dulu ya. Ini pesanan yang buat acara besok pagi itu ya. Iya Bu Ningsih, alhamdulillah semalam suntuk saya sama sekali nggak bisa tidur. Buat nyelesain ini ada total 80 kotak kue lapis spesial. Wah, hebat banget staminanya Bu Siti, luar biasa. 80 kotak ya? Wah, banyak juga ternyata. Iya Bu, ini modal terakhir yang saya punya. Sampai perhiasan peninggalan almarhum ibu saya terpaksa saya gadaikan dulu buat beli bahan-bahannya. Ya ampun Bu Siti, kok sampai segitunya? Tenang banget. Anggap aja warung saya ini rumah kedua buat kue-kue kamu. Terima kasih banyak ya Bu Ningsih. Kalau begitu saya pamit pulang dulu, mau istirahat sebentar. Kepala sudah agak pusing nih karena begadang. Iya Bu Siti, pulang aja, istirahat yang cukup. Serahkan semuanya sama saya. 80 kotak kalau dijual ke panitia konsumsi dari luar kampung yang tadinya nyari borongan. Sekotak bisa saya hargai 2 kali lipat. Duit gede lagi ini mah. Maaf ya Bu Siti, siapa cepat dia yang dapat.
Ayo cepet Ningsih, keburu subuh. Nanti kepergok ronda malam bisa berabe nih. 1, 2, 10, 20. Duh, kok berasa berat banget ya malam ini? Perasaan saya aja kali ya. Suara apa itu? Kucing? Nggak mungkin. Lemarinya kan dikunci dari luar tadi. Kok lemarinya kayak bergetar begitu ya? Perasaan saya aja kali ya. Paling cuma tikus gede. Jangan takut Ningsih. Ingat emas 20 gram menanti kamu besok. Loh, kok jadi begini? Ini kotak apa? Nggak mungkin. Ini pasti saya lagi mimpi ya. Siapa yang ganti kotaknya semalam? Siapa yang cetak tulisan begini? Sialan, siapa yang ngejebak saya ya? Loh, kok malah nambah? Jangan bercanda ya, berhenti. Astagfirullah, tolong. Maksudnya, jangan nambah lagi. Mati saya, kalau sampai ada yang lihat. Ya ampun, ibu-ibu, kemari deh, cepetan. Ada apa sih pagi-pagi gini udah teriak-teriak, Bu Fitri? Lihat itu warungnya Bu Ningsih, kenapa pintunya diganjel pakai badan begitu ya? Terus itu di sela-sela jendela kok kayak ada banyak kotak-kotak putih gitu. Wah, itu Bu Ningsih mukanya kok pucat banget kayak mayat. Lagi main sulap apa gimana dia di dalam warung itu? Enggak ada apa-apa kok. Ibu-ibu, tolong pergi dulu ya ke lapangan pasar rakyat. Warung saya lagi direnovasi bagian dalam ya, jangan ganggu. Ada apa ini Bu? Loh, kok ada tulisan gedenya? Coba saya baca dulu. Milik Bu Siti. Disembunyikan Bu Ningsih itu. Hah? Serius Bu Ati? Wah, beneran itu tulisannya gede banget. Berarti ini kue-kuenya Bu Siti nggak basi tapi diumpetin. Bu Ningsih, buka pintunya. Ada apa di dalam warung kamu? Kenapa banyak kotak bertuliskan nama Bu Siti sampai jebol begitu pintunya? Jangan dibuka Pak RT, tolong jangan dibuka. Saya nggak tahu ini kotak dari mana. Tiba-tiba muncul terus setiap saya buang. Tolong saya. Kenapa di kampung ini nggak ada yang beli sih? Padahal kan belinya gampang banget, tinggal tap gambarnya di layar atau bisa beli langsung ke saya. Tapi nggak ada satupun orang yang beli. Kayaknya saya pindah deh ke kampung sebelah aja. Bukan, tolong jangan dilihat ini semua bohong. Ini cuma kerjaan orang sirik yang mau jatuhin warung saya. Pak RT, tolong usir mereka semua, Pak. Bagaimana saya mau mengusir warga, Ningsih? Ini kotak keluar dari dalam warung kamu sendiri. Jumlahnya ribuan. Kamu nggak bisa ngelak lagi. Ya Allah, itu ada spanduk tulisan nominal uangnya. Aduh, astagfirullahaladzim. Jadi beneran selama ini kelakuan kamu ya Bu Ningsih bener-bener licik di depan muka kita, so manis kayak malaikat. Di belakang ternyata makan duit tetangga sendiri. Pantas aja perhiasannya gonta-ganti tiap minggu. Sofanya baru, cangkirnya mewah. Ternyata hasil nilep duit kuenya Bu Siti yang bikinnya sampai bergadang subuh-subuh. Tega banget ya kamu. Bu Ningsih, tega banget sih kamu. Saya bangun jam 2 subuh tiap hari. Tangan saya melepuh karena kukusan itu panas. Demi anak saya bisa ikut ujian sekolah.
Kamu tega banget bilang kue saya basi dan dibuang ke tempat sampah, padahal kamu makan uangnya sampai jutaan rupiah. Tega kamu, Ningsih. Bu Siti, maafkan saya, Bu. Maafkan saya. Saya hilaf, Bu. Saya celaka. Tolong hentikan ini, Bu Siti. Kaki saya nggak bisa gerak. Astagfirullahaladzim, ini benar-benar azab kontan dari Allah. Bumi pun menolak menyembunyikan bangkai kebohongan kamu, Ningsih. Tobat, Ningsih, istighfar. Ampun Pak RT, Bu Siti, ampun. Saya ngaku salah. Tolong keluarin saya dari sini, tolong. Bu Siti, ini uang ganti rugi seluruh keuntungan kue yang selama ini saya sembunyikan. Saya sudah jual semua gelang, cincin, dan sofa baru di rumah saya untuk mengumpulkan uang ini. Jumlahnya utuh, gak kurang sepeser pun. Uang ini saya terima ya, Bu Ningsih, bukan karena saya matre ya, tapi karena ini memang hak anak saya buat sekolah. Mengenai perbuatan Bu Ningsih dari lubuk hati yang paling dalam, sudah saya maafkan. Saya tidak mau menyimpan dendam. Terima kasih banyak, Bu Siti. Kamu baik banget. Saya benar-benar menyesal. Saya janji nggak bakal ngulangi perbuatan kotor ini lagi seumur hidup saya. Alhamdulillah kalau udah selesai urusannya. Tapi tetap Bu Ningsih, ada hukum sosial yang harus kamu terima. Iya Pak RT, saya terima ini sebagai hukuman sekaligus pembersihan dosa-dosa saya. Nah, untungnya Bu Siti orangnya pemaaf. Coba kalau saya sudah saya seret kamu ke kantor polisi, Ningsih. Makanya besok-besok mulut manisnya itu dipakai buat jujur ya, bukan buat nipu orang. Ya bener, lihat tuh saya, biar perhiasan saya sudah mulai digadekan satu-satu buat berutang. Yang penting saya tidur tenang tiap malam, nggak dikejar-kejar rasa bersalah kayak kamu. Betul itu, sekarang kampung kita udah aman. Pelajaran berharga banget buat kita semua. Kalau mau bisnis ya yang sehat-sehat aja lah. Terima kasih sudah memaafkan saya, Bu. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya percaya, Bu.